Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwasai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembatal Islam yang ke-6, yaitu istihza biddin. Seseorang mengolok-ngolok ajaran agama Islam. Syariat Islam menjadikan bahan bercandaan. Dan perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwasannya kita dilarang untuk membuat bahan bercandaan dalam syariat Islam ini. Baik seseorang sengaja ataupun tidak sengaja, maka ini dilarang. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Maka bab ini, ayat ini menunjukkan sebuah bab yang sangat mulia. Karena pembahasan kita sebelumnya adalah barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang Rasulullah SAW bawa, maka bisa jadi orang tersebut itu kafir. Salah satu masuk dalam pembatal keislaman seseorang. Jika ada orang misalnya tidak suka apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Contoh yang sering kali terjadi di masyarakat kita adalah misalnya orang gak suka celana cingkrang, gak suka orang bercadar. Misalnya kita tidak suka cadar, tidak suka celana cingkrang. Apa ini celana cingkrang? Apa ini cadar? Benci. Maka itu tidak boleh, karena celana cingkrang itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diperintahkan Rasulullah SAW. Bahkan kalau ada orang pakai celana cingkrang, saking bencinya sama celana cingkrang tersebut, ada orang kebanjiran, ada orang pakai cadar, ada ninja lewat. Hati-hati jika seseorang tersebut itu dalam hatinya ada kebencian kepada Islam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka bisa jadi dia telah kufur setelah dia beriman. Nah, lantas bagaimana kalau seandainya ada seseorang misalnya, saya nggak suka dengan si fulan, benci, karena memang akhlaknya jelek.
kebetulan orang tersebut misalnya celananya cingkrang, istrinya atau saudarinya itu pakai cadar. Boleh nggak kita nggak senang sama orang tersebut? Boleh. Kita nggak senang sama orangnya, bukan apa yang orang tersebut perlihatkan dari syariat Islam. Maka kalau masalah pribadi, itu jangan sekali-kali antum bawa ke dalam permasalahan agama, manhaj. Ya pribadi, personal ya personal. Antum nggak seneng sama Faza misalnya, nggak seneng sama Faza. Jangan dibawa, oh Faza santi kok begitu. Ya setiap santi pasti ada oknumnya. Orang bercadar juga manusia. Nggak terlepas dari namanya salah. Nggak ada orang bercadar itu maksum dari dosa, nggak ada. Tapi setidaknya orang bercadar itu lebih baik dibanding orang yang tidak bercadar, karena dia telah menjalankan sunnah Nabi. Terus kita akhirnya nyinyir kepada cadar, nggak boleh, haram seperti itu. Tapi memang bisa jadi orang yang nggak bercadar itu lebih baik dibanding orang yang bercadar dari sisi yang lain. Misal ada sebagian perempuan bercadar suka ghibah, tapi yang nggak bercadar nggak suka ghibah. Lebih baik mana? Yang lebih baik yang nggak pakai cadar karena dia nggak ghibah. Tapi di sisi yang lain, orang bercadar itu lebih baik dibanding orang yang nggak bercadar. Di sisi yang lain. Tapi sisi yang lain bisa jadi orang tersebut lebih baik dibanding yang pakai cadar tadi. Jadi intinya sama-sama antum sama-sama salah. Misalnya antum ujian 10 soal. Rafif benar. Misalnya Rafif dari 10 soal tersebut yang salah itu nomor 3, nomor 4. Nomor 3 sama nomor 4. Nah, ternyata Farel dari 10 ujian yang benar nomor 3 sama 4. Sisanya salah semua. Nah pertanyaannya, boleh nggak Farel ngasih tahu ke Rafif, ini loh, nomor 3 sama nomor 4 itu yang benar ini. Terus mentang-mentang langsung Rafif, jangan sombong kamu. Kamu cuma benar 2, saya benar 8. Boleh nggak orang seperti itu? Nggak boleh. Karena faktanya apa? Ya walaupun Farel benarnya 2, tapi yang 2 itu yang salah di Rafif. Maka nggak boleh mentang-mentang nilai kita bagus ya sama-sama. Ya memang mungkin secara dilihat Farel nilainya cuma 2, Rafif 8. Tapi salahnya Rafif itu benernya Farel. Ya boleh, Farel ngasih tahu boleh. Menasehati boleh. Maka jangan sampai seseorang ya sombong. Yang bercadar nggak boleh sombong, apalagi yang belum bercadar. Saling mengingatkan kita, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, ini adalah ketika seseorang benci dengan salah satu syariat Islam. Dan namanya benci, kemudian benci, tidak suka, acuh tidak acuh, cuek, itu adalah perbuatan hati seseorang. Karena namanya orang benci itu kan perbuatannya di mana? Yang melakukan mana? Hati kita. Hati kita nggak suka. Ada rasa dongkol, iri, termasuk itu perbuatan hati. Adapun istihza, mengolok-olok agama, fahuwa min aqwalil lisan. Sedangkan seseorang ketika mengolok-olok agama itu dari perbuatan lisan kita. Maka kalau misalnya hati kita dongkol, ya jangan ikut-ikutan lisan kita. Lisan kita jangan ikut-ikutan, malah mencerca, menjelek-jelekkan. Apalagi itu jika syariat Islam. Dongkol di hati,
salah satu pembatal keislaman seseorang ketika dia tidak suka dengan syariat Islam, dongkolnya di hati. Begitu juga ketika dongkolnya itu diungkapkan melalui lisan, maka itu salah satu pembatal Islam. Dan saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena asbab nuzulnya karena ketika itu ada sekelompok jamaah dari kaum muslimin yang mereka itu berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Tabuk. Kemudian di antara mereka ada misalnya namanya perang itu kan capek. Perang itu enggak sehari 2 hari. Bisa jadi perang itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Antum kalau baca sejarah, perang itu lama. Perang itu jarang, cuma sehari ketemu jajas, kuntang-kunting udah selesai, enggak. Perang itu lama. Dulu ada namanya perang Diponegoro. Dari tahun berapa? Perang Diponegoro. Tahun 1825 sampai 1835 tahun. Itu perang Diponegoro. Begitu juga dengan perang Tabuk ini enggak sehari 2 hari, bisa berbulan-bulan. Nah, namanya menjalani sesuatu yang sama dalam kurun waktu yang lama, ya kadang orang itu bosan, akhirnya nyari hiburan. Akhirnya ada sekelompok kaum muslimin itu berkumpul, ngobrol, cangkruan, kalau orang Jawa ngomong cangkruan, ngobrol ya. Nah, ketika mereka ngobrol, satu di antara yang lain itu saling ngobrol, terlontar dari salah satu di antara mereka mengatakan, ma ra'aina misla qura'ina haula. Saya enggak pernah lihat orang-orang qura' haula. Saya enggak pernah lihat orang-orang kayak sahabat Muhammad ini, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ghabu butunan, yang mana perut mereka itu buncit. Maksudnya apa perutnya buncit? Maksud yang pertama perutnya buncit itu banyak makan. Mereka mengejek sahabat Nabi itu senengane mangan. Dikit-dikit makan. Makna yang kedua, al-ghabu butunan, namanya perut buncit. Ini bentuk kiasan. Maksudnya adalah para sahabat Nabi itu orang yang enggak pernah sholat malam. Senengane, sukanya apa? Males-malesan, al-ghabu butunan. Karena namanya orang perut buncit itu kan identik dengan makan. Coba kalau antum habis makan banyak, kira-kira apa yang terjadi? Ngantuk. Malas ibadah. Walaupun antum masih pagi-pagi seger buger, antum makan misalnya, makan nambah 3 piring gitu. Misalnya Farel pagi-pagi makan 3 piring. Makan 3 piring enggak rela antum? Makan antum banyak apa dikit? Dikit. Nah, misalnya Farel biasanya makannya sedikit. Pagi ini habis subuh makan 2 piring. Enggak seperti biasanya. Maka apa yang terjadi? Setelah itu ngantuk. Maka malas ibadah. Maka al-ghabu butunan adalah identik dengan orang yang kerjaannya makan, malas ibadah, enggak pernah sholat malam. Ini cercaan, ejekan orang tadi yang kumpul tadi, cangkruan tadi, kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wala aqdabu al-sinan. Dan aku enggak pernah lihat orang yang lisannya kalau ngomong itu paling pendusta, suka bohong, suka menipu, dibandingkan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ajbanu indal liqa. Dan aku enggak pernah lihat orang yang paling pecundang ketika di medan perang
itu kecuali Muhammad dan sahabatnya. Dan ketika itu ada salah seorang pemuda di antara mereka dari kaum Ansar, mereka yang bernama Auf bin Malik. Wahai saudaraku, sungguh kamu telah berdusta kepada Muhammad dan para sahabatnya, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Gak mungkin Nabi Muhammad dan para sahabatnya adalah orang yang malas ibadah, senengane makan, kalau ngomong itu senengane dusta, gak pernah jujur, suka nipu, para pecundang. Enggak. Kita kenal para sahabat Nabi itu adalah orang yang ketika di medan perang adalah orang yang paling pemberani. Mereka lebih pilih mati dibanding hidup. Bagaimana mungkin kalian mengatakan para sahabat Nabi adalah orang pecundang? Orang pecundang itu kalian. Gak mungkin para sahabat Nabi adalah orang yang sukanya berdusta. Orang yang malas ibadah, orang yang malas sholat tahajud. Mereka rajin sholat tahajud. Walakinnaka munafik. Auf bin Malik mengatakan, sungguh sejatinya kalian adalah orang-orang munafik. La ahbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aku akan mengabarkan apa yang kalian bicarakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Auf bin Malik itu segera pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan apa yang mereka bicarakan. Akan tetapi ketika Auf bin Malik sampai kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW telah turun sebuah wahyu kepada Rasulullah SAW tentang pembicaraan orang tadi. Dan ketika Al-Quran tersebut, surat At-Taubah ayat 65 dan 66, turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengambil tunggangannya dan beliau pergi. Karena apa? Beliau tahu pembicaraan para sahabatnya yang begitu sadis, begitu melukai hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu terlihat dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam muka marah. Maka orang-orang tadi yang ngobrol tadi itu segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta maaf, ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini cuman bercanda, main-main. Gak serius, mosok kita mengatakan engkau dan para sahabatmu adalah manusia paling pecundang di muka bumi ini. Dan kami ngomong seperti ini dalam rangka cuma bercanda. Biar apa? Agar apa? Biar perjalanan kita, perang kita ini gak cuman diem gitu loh. Biar asik gitu lah. Sama kayak orang zaman sekarang gitu loh. Lo gak asik gini doang baper. Nah gimana? Bercanda masalah agama. Ini bukan masalah sepele. Maka kalau antum misalnya temen nongkrong antum, temen ngobrol antum, ketika sudah ngomong, lo gak asik, gini doang baper. Loh ini hak kita. Boleh kita baper. Rasulullah SAW sendiri itu marah. Karena apa? Syariat Islam dilecehkan. Ini bukan perkara sepele. Perkara yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Maka ketika antum dapati teman antum model seperti itu, bercandanya masalah agama. Bercandaan itu banyak loh. Gak harus masalah agama. Hati-hati. Karena apa? La ta'tadilu qad kafartum ba'da imanikum. Buktinya apa? Ya Rasulullah, kami minta. Sampai ada dikisahkan di antara mereka itu sampai Rasulullah SAW ketika menaiki kendaraannya, tunggangannya, itu
tunggangannya dipegangin sampai keseret. Ya Rasulullah, kami ini nggak sengaja, kami ini cuma bercanda. Rasulullah SAW tidak menoleh sedikit pun. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka bercandaan masalah agama itu bukan masalah sepele, masalah yang besar. Antum kalau mau bercanda pakai yang lain bisa. Guyonan banyak. Nggak harus bercanda dengan masalah agama. Misal, ada orang jenggoten kayak kambing. Hati-hati antum. Ada perempuan bercadar ninja. Karena apa? Antum tidak melontarkan kata-kata tersebut kecuali pertama hati antum tuh udah kotor. Hati antum kotor. Lisan antum kotor. Maka istighfar. Ini bukan masalah sepele. Kecuali kalau misal naudzubillah min dzalik ada perempuan misalnya cadaran goyang. Kita katakan enggak benar. Harusnya kalau perempuan itu bercadar, ya dia tahu konsekuensinya bagaimana. Ada perempuan enggak salah apa-apa, laki-laki enggak salah apa-apa, antum ejek. Kambing. Antum kalau nggak suka sama orangnya, ya nggak suka aja sama orangnya. Jangan mencampur adukkan masalah syariat, masalah agama. Misalnya, kalau antum misalnya ada Pak Ijo datang misalnya. Kebetulan dia jenggoten. Ya kalau antum benci sama Pak Ijo ya, Pak Ijo datang, bukan kambing datang. Hati-hati. Beda loh ya. Ketika antum ngomong padahal dia jenggot itu gak salah apa-apa loh. Kalau antum benci sama Pak Ijo ngomong aja Pak Ijo datang. Cukup itu. Jangan malah nyebut si ini si itu. Atau misalnya orang yang orang yang rajin ibadah antum gelari, antum benci, jangan. Maka di sini menunjukkan qad kafartum ba'da imanikum annahu yakfuru ba'da imanihi wa yaltaddu anil Islam. Sesungguhnya orang tersebut itu ketika menjelek-jelekkan syariat Islam, ajaran Islam, annahu yakfuru ba'da imanihi. Maka orang tersebut itu telah kufur setelah keimanannya. Wa yaltaddu anil Islam, dan dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Orang tersebut itu dikatakan telah keluar dari agama Islam setelah beriman. Sedangkan Auf bin Malik tadi mengatakan walakinnaka munafik, sesungguhnya kalian adalah orang munafik. Kok enggak dikatakan dia munafik? Kenapa? Karena orang munafik sejatinya mereka telah keluar dari agama Islam sejak awalnya. Sejak awal memang orang munafik itu laisu bimu'minin. Mereka bukan orang mukmin minal asal. Maka orang munafik itu ketika di dalam Al-Qur'an fala yusammuna
bil mu'minin wa innama yusammuna bil munafikin. Orang munafik itu ketika di dalam Al-Quran disebutnya munafik, nggak disebut orang muslim, orang mukmin. Orang mukmin, munafik ada sendiri. Maka ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat surat At-Taubah ayat 65 dan 66 ini mengandung banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, antum catat. Yang pertama adalah bahwasannya kita wajib hukumnya untuk menghormati dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mencela atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang tersebut telah kafir. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Ini adalah contoh orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, sedangkan kita adalah orang kaya. Atau orang-orang yang mengatakan, yang menjelek-jelekkan Allah, menciderai keagungan Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, Innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ini adalah bentuk kalimat atau kata-kata yang jelas kufurnya. Maka seorang mukmin, orang muslim itu haram hukumnya dia mengucapkan ucapan selamat Natal. Karena konsekuensinya ketika seseorang mengatakan selamat Natal kepada misalnya orang Nasrani, karena konsekuensi yang pertama adalah dia mengakui bahwasannya Nabi Isa adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Orang Nasrani, orang Kristen itu meyakini Nabi Isa itu lahir ketika musim Natal, ketika Natal itu lahir. Bahkan dulu ada sebuah diskusi. Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, beliau telah memutuskan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Ketika itu beliau jadi ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1982. Ucapan selamat Natal itu sudah dikeluarkan fatwa haram. Nah, sebelum Buya Hamka rahimahullahu ta'ala mengeluarkan fatwa haram yang mengucapkan selamat Natal, beliau berdiskusi dengan beberapa orang Nasrani. Apa pemahaman kalian tentang ucapan selamat Natal? Mereka mengatakan ya kita mengakui bahwasanya Isa itu putra Allah. Orang Nasrani kan menyebutnya Allah. Dan kita juga mengakui bahwasanya Isa itu ya Allah itu. Tuhan kita. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu sama Roh Kudus. Kemudian Buya Hamka rahimahullah ta'ala mengatakan, boleh enggak kalian itu cuma beranggapan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu ya sekedar ucapan, ya enggak bisa. Ini udah keyakinan kita. Orang Nasrani sendiri sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Ucapan Natal itu banyak konsekuensinya, bukan sekadar ucapan. Maka setelah itu Buya Hamka rahimahullah ta'ala menandatangani, mengeluarkan fatwa haram mengucapkan selamat Natal. Kalau cuma sekadar ucapan, saya yakin gak ada orang di muka bumi ini yang non-muslim berani mengucapkan syahadat. Begitu juga syahadat.
Syahadatain bukti seseorang masuk agama Islam. Bukan sekedar ucapan, konsekuensinya banyak. Antum ketika mengucapkan syahadatain, antum harus tunduk patuh dengan ajaran Islam. Antum harus menjalankan syariat Islam. Antum harus mencintai Rasulullah dibanding apapun yang antum cintai di muka bumi ini. Maka itulah konsekuensi seseorang mengucapkan selamat Natal, bukan sekadar ucapan. Kemudian faedah yang kedua, ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang tadi bahwasanya barang siapa yang mencela, menciderai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dihukumi sebagai orang yang telah keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengagungkan, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam permasalahan doa saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Nur ayat 63, la taj'alu du'a'ir rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kalian ketika memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kalian memanggil teman-teman kalian. Misalnya antum punya teman namanya Muhammad. Hei Muhammad, antum boleh. Tapi ketika memanggil Rasulullah enggak boleh. Hei Muhammad, enggak boleh. Ya Rasulullah. Enggak boleh manggil nama langsung Nabi Muhammad SAW, itu enggak boleh. Enggak boleh. Kita harus mengucapkan dengan penghormatan. Misalnya kalau seandainya seseorang mengucapkan nama Muhammad dibarengi dengan misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah atau lain sebagainya, enggak boleh. Antum manggil teman antum yang namanya Muhammad, mat, sini mat, boleh. Tapi antum manggil Nabi Muhammad SAW itu enggak boleh sembarangan. Manggil. Maka masalah panggilan saja. Panggilan itu adalah masalah yang simpel. Masalah yang biasa gitu. Tapi khusus kepada Rasulullah itu kita enggak boleh manggil Rasulullah itu sembarangan. Walaupun misalnya teman kentalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kan beliau teman Rasulullah, sahabat sejak sebelum masuk Islam sampai masuk Islam. Abu Bakar ketika memanggil Rasulullah SAW itu ya Rasulullah, bukan Muhammad. Begitu juga dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun mentang-mentang Nabi Muhammad SAW itu adalah suaminya, terus manggilnya sembarangan, nggak boleh. Beda dengan kita, orang nikah kadang suami istri manggil suaminya sendiri, misalnya namanya Ahmad. Apalagi orang Arab. Orang Arab itu kalau manggil suaminya nggak beda dengan kita. Kalau kita kan manggilnya pakai mas, abang, sayang, apa. Orang Arab itu kalau manggil nama suaminya Ahmad ya Ahmad. Muhammad. Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri beliau mempraktekkan. Bahkan Rasulullah SAW itu tahu Aisyah itu lagi marah atau enggak kepada Rasulullah itu tahu. Buktinya apa? Kalau lagi marah, lagi jengkel, Aisyah itu enggak nyebut nama Rasulullah, tapi dengan kata yang lain, Nabiullah. So ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya aku tahu kapan engkau marah kepadaku dan kapan engkau tidak marah kepadaku. Kemudian Aisyah menjawab, kapan itu ya Rasulullah?
engkau malah kepadaku ketika engkau memanggilku dengan nama ya Nabi Allah. Tapi engkau sedang tidak malah kepadaku ketika engkau memanggilku dengan nama ya Rasulullah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha tersipu malu. Benar, shadaqta ya Rasulullah. Aisyah lagi jengkel sama Rasulullah, enggak boleh manggil sembarangan. Beda dengan kita. Maka ini masalah panggilan saja ada aturannya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, ikhwasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk menghormati, mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an. Kenapa kita harus mengagungkan, memuliakan Al-Qur'an? Karena sejatinya Al-Quran tersebut adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Yang mana keutamaan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalamullah itu lebih mulia dibanding seluruh perkataan yang ada. Sebagaimana kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dibanding manusia. Maka ketika kita mengatakan Al-Quran itu apa? Kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka konsekuensinya ketika kita mengakui bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, kita harus menafsirkan Al-Quran sebagaimana keinginan Allah dan Rasulnya. Enggak boleh summa stawa alal as, Allah enggak beristiwa, Allah tidak bertempat, Allah tidak ini dan tidak itu. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan summa stawa alal arsh. Kemudian kita malah menafsirkannya seenak udele dewi. Kenapa? Ketika kita menafsirkan firman Allah sesuka kita, kita termasuk tidak memuliakan Allah. Karena misalnya begini. Ada presiden misalnya, presiden mengatakan bla 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 bla. Antum sebagai ajudannya, tangan kanannya, sekretarisnya, antum berani nggak ngubah titah perintah presiden tadi? Enggak. Kalau antum berani merubah titahnya, perintah presiden tadi, antum orang yang kurang ajar. Padahal itu presiden. Manusia sama dengan kita, nggak usah yang jauh-jauh lah. Misalnya orang tua antum, ayah antum memerintahkan kepada antum misalnya, Farel, tolong belikan bapak bensin 2 liter. Terus akhirnya antum belikan misalnya 1 liter misalnya Pertalite, 1 liternya Pertamax. Ya, walaupun kata bensin itu masih umum ya, tapi umumnya orang ketika bensin ya tergantung kebiasaannya sih. Terus antum bisa ngata, ya bapak kan 2 liter ya, 2 liter ya 1 Pertalite, 1 Pertamax. Antum tuh orang kurang ajar atau orang sangat patuh kepada orang tua? Orang kurang ajar. Nah begitu juga perkataan seseorang. Ketika kita mengagungkan perkataan seseorang, sebagaimana kita menghormati orang tersebut. Maka lantas bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Kita harus bersikap terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita bersikap kepada Allah, enggak boleh sembarangan. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat adalah wajib bagi setiap kita untuk menghormati, memuliakan, mengagungkan agama Islam. Dan tidak boleh bagi seseorang untuk mencela, menciderai, mengolok-ngolok syariat Islam tersebut, karena agama Islam atau syariat Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang dilarang untuk mengejek, mengolok-ngolok syariat Islam. Maka kalau misalnya antum benci sama orang, ya antum benci sama orangnya, personnya, jangan merembet kepada syariat Islam.
Jenggot nggak salah, celana cingkrang nggak salah. Atau misalnya ada orang karena rajin sholat malam, akhirnya jidatnya itu ada tanda hitam. Kemudian ada orang mengatakan, seorang kiai mengatakan, jidat hitam adalah ciri-ciri orang bodoh. Orang jenggotan kayak kambing, orang bodoh. Kiai. Ada. Hati-hati. Ini bisa menciderai syariat Islam. Karena istihza, mencela, suhriyah, mengolok-ngolok, merendahkan syariat Islam, itu sama saja engkau merendahkan sang pembuat syariat tersebut. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Gubernur Jogja mengeluarkan keputusan dalam pengumuman pamflet. Kemudian pamfletnya itu ditempel di titik-titik strategis. Kemudian ada orang misalnya pamfletnya itu antuk disobek. Sama saja merendahkan apa? Merendahkan orang tersebut. Enggak usah masalah pamflet pengumuman. Sekarang ini musim pemilu, baliho. Ada baliho calon legislatif dipasang di misalnya tengah kota. Kemudian balihonya antum bakar. Sama saja merendahkan orang tersebut. Padahal kan sebenarnya nggak ada hubungannya kan. Ya itu kan baliho. Itu kan misalnya kertas. Itu kan kain atau lain sebagainya. Itu kan cuman kaos kemudian dibakar. Kan kita nggak rugi gitu loh. Kaos-kaosnya dia cuman ada ada foto kita gitu, terus diinjek-injek. Ya kan kita sebenarnya nggak keluar modal, nggak keluar apa. Kita malah karena mencederai kita. Maka bagaimana dengan orang yang mencederai syariat Islam? Karena yang mencederai syariat Islam sama saja dia mencederai atau mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga selain kita diperintahkan untuk mengagungkan firman Allah, kita juga diperintahkan untuk mengagungkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, "Idza shahhal hadis fahuwa madhhabi." Apabila ada sebuah hadis yang sahih, itu adalah madhabku. Maka kalau misalnya ada datang hadis mengatakan ini haram, sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa pikir-pikirna. Nanti enggak sesuai dengan hawa nafsu saya. Hadisnya sahih. Perintah Allah. Oh, Allah itu enggak ngerti. Enggak ngerti antum yang bodoh. Hadis Nabi itu enggak relevan lagi. Hati-hati. Kalau hadisnya palsu ya jelas enggak relevan. Jelas hadisnya sahih, mutawatir lagi. Hati-hati orang tersebut. Kemudian yang keenam adalah ihtiramul ulama. Kita diperintahkan untuk menghormati para ulama. Orang-orang ahli ilmu. Kenapa kita diperintahkan untuk menghormati ahli ilmu? Karena mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengagungkan, menyebarkan syariat Islam ini, salah satu caranya adalah melalui para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka. Karena para ulama adalah orang-orang duta-duta Islam
mereka menyebarkan syariat Islam, mereka menyebarkan ajaran Islam, maka kita dilarang untuk meremehkan atau tidak menghormati para ulama. Kalau misalnya ada ulama yang salah, ya kita pertama jangan sampai kesalahan tersebut itu merembet kepada banyak hal. Contoh ada misalnya ada seorang ulama kiai, misalnya nikah lagi. Pertama, antum jangan benci dengan syariat poligami, karena ini syariat Islam. Bahaya. Yang kedua, antum jangan iri gitu loh. Beliau bisa, sedangkan antum enggak. Sedangkan poligami itu adalah ibadah yang tidak setiap orang itu mampu. Ya kalau antum enggak mampu ya sudah, enggak usah iri. Antum berdoa saja semoga antum dimampukan oleh Allah. Kalau antum enggak mampu terus antum maksa, yang terjadi malah apa? Malah masalah. Dan begitu juga kalau misalnya ada seorang ulama misalnya poligami atau melakukan kesalahan, ternyata istrinya melakukan sesuatu hal yang ini, ya jangan sampai antum membuat kebencian antum itu kepada ulama tadi. Ulama tadi, ustadz tadi, kiai tadi itu banyak jasa kepada kita. Ya katakan cukup kita katakan itu salah. Nggak usah antum gibahi. Faedahnya apa antum gibahi? Kalau antum gibahi, gibah antum tuh nggak akan merubah apa yang sudah terjadi. Bahkan ketika antum menggibahi malah antum seakan-akan makan bangkai ustadz tadi, kiai tadi. Kecuali kalau daripada antum gibahi, antum datang langsung ngomong, itu lebih mulia dibanding antum ngomong dari belakang. Nah, kenapa di sini kita diperintahkan untuk memuliakan para ulama? Karena di asbab nuzul ayat tadi adalah salah satunya karena orang-orang tadi itu sejatinya, itu awalnya itu mencela para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, murid-muridnya langsung Rasulullah itu adalah orang yang pecundang, orang yang kerjaannya makan, nggak pernah sholat malam, kalau ngomong dusta. Kenapa kok demikian? Karena kalau murid langsung, kalau misalnya antum punya murid langsung belajar bertahun-tahun sama antum, kok akhlaknya jelek, maka yang dicederai itu bukan cuma murid antum, tapi antum juga. Apa antum nggak nasihati? Apa antum nggak mengingatkan? Apa antum nggak mengajarkan yang benar itu apa? Maka secara tidak langsung, walaupun itu yang diejek adalah para sahabat, tapi Rasulullah juga kena. Kemudian yang ketujuh, faedah yang ketujuh ikhwas sekalian adalah kita diperintahkan untuk menghormati seluruh kaum muslimin afrodan wa jama'atan, baik secara personal ataupun secara golongan kelompok. Ya kita hormati mereka, kita muliakan mereka. Kita jangan sampai menggibahi mereka. Kita jangan sampai mencederai kehormatan mereka, harga diri mereka. Haram hukumnya kita mencederai harga diri mereka, kecuali dengan cara yang hak. Dan itu pembahasannya tidak kita bahas pada pertemuan kali ini, karena pembahasannya panjang. Yang kedelapan, faedah yang kedelapan adalah salah satu bentuk ujub seseorang adalah seseorang yang mengatakan sebuah perkataan di suatu tempat bukan minal ujub, bukan ujub itu bukan sombong. Wa minal ajabi, dan termasuk
sesuatu hal yang menakjubkan pada ayat ini, bahwasannya ada seseorang yang berbicara tentang suatu permasalahan di suatu tempat. Wallahu ammamal hukma. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kasus tadi, masalah tadi itu akhirnya hukumnya menjadi umum. Kan ini kejadiannya kan di perang Tabuk. Sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi hukum ini masih berlaku sampai detik ini. Dan begitu juga ada sebagian ulama yang mengatakan sebenarnya yang mengatakan menjelek-jelekkan sahabat itu sahabat dan Rasulullah itu adalah orang pecundang, orang kalau ngomong itu sukanya dusta, orang yang nggak pernah ibadah, kerjaannya makan. Sejatinya itu yang ngomong itu cuma satu orang. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan seperti itu. Yang ngomong itu satu orang, sisanya itu diem. Nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang membetulkan, nggak ada yang menyelesaikan. Maksudnya udah nggak usah, ini gibah, nggak ada manfaatnya, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ini. Semua diem. Diemnya orang ini dalam hukum ini dianggap diamnya mereka adalah atas dasar persetujuan. Sehingga walaupun yang ngomong ini satu orang, tapi hukumnya ini meliputi semua orang yang ada di majelis tersebut. Orang yang ada di cangkruan tersebut. Lagi orang ngobrol, misalnya di ronda tersebut ada 10 orang, yang ngomong cuma satu, 9 orang ini juga kena hukumnya. Maka kalau ada orang mengatakan sesuatu perkataan yang dusta, nggak benar, ghibah, antum ingatkan. Kalau antum diem, antum kena dosanya. Ya kan ghibah dia, Ustadz, saya cuma dengerin. Ya antum dengerin juga antum dapat dosa ghibah. Begitu juga, loh Ustadz, yang jelek-jelekkan syariat Islam kan dia, bukan saya. Saya cuma dengar. Nah ketika antum dengar, antum ingatkan nggak? Antum nasihati nggak? Nggak Ustadz. Antum setuju? Tambah parah, tambah bahaya. Nggak boleh seperti ini. Walaupun yang ngomong satu, yang lain itu diam. Tapi di sini hukumnya itu meliputi seluruh orang yang yang ada di tempat tersebut karena dia tidak mengingatkan kesalahan tadi. Kemudian ikhwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istihza, mencela syariat Islam ini ada berbagai cara, berbagai macam. Yang pertama, seseorang bisa jadi mencela syariat Islam dengan isyarat. Isyarat ka'ayyamudda syafatahu istihza. Seperti seseorang menggerakkan bibirnya atau lidahnya dalam rangka istihza. Antum tahu lah, orang kalau misalnya melet gitu ya, mau lidahnya dipelet-peletin atau digerak-gerakin, ya kita tahu lah itu maksudnya adalah mencela antum, menghina antum. Itu termasuk. Saya bacakan ayat Al-Quran terus antum melet-melet atau pet gitu, apa itu, hati-hati. Au yamudda ainahu istihza, atau seseorang menggerak-gerakkan matanya, yang kata orang itu mata genit. Anda nggak bisa nyontohin, antum tahu lah. Atau pura-pura ketika dibaca Al-Quran, pura-pura tidur, biar nggak dengar. Atau dibaca Al-Quran, ini jelas ini. Ini dengan ini kalau ini perbuatan ya, tutup telinga. Kalau ini kan isyarat kan, matanya itu berkedip-kedip dalam rangka mencela apa yang dibaca. Au yushiru isyaratan tu'tit tanakus, atau seseorang itu bisa dengan simbol-simbol atau isyarat-isyarat gerakan yang maksudnya itu adalah untuk mencela. Misalnya atau lain sebagainya. Itu kan maksudnya merendahkan kan?
Banyak, intinya ya isyarat, bukan ucapan, gerakan. Isyarat itu kan gerakan. Atau yang kedua adalah dengan cara dengan ucapan yang sholeh. Sholeh itu yang jelas ucapan. Benci, misalnya kayak tadi. Jenggot kayak kambing, jenggotan kayak kambing. Orang celana cingkrang kayak kebanjiran. Orang pakai cadar kayak ninja. Terus apa lagi? Banyak kok. Orang misalnya jidatnya hitam kayak orang apa gitu. Dan lain sebagainya, itu dengan ucapan yang saleh. Maka hati-hati ikhwah sekalian, karena sejatinya di sini tidak dipersyaratkan apa. Orang itu tahu atau enggak. Saya enggak tahu kalau itu enggak boleh. Enggak ada alasan. Karena normalnya manusia itu semuanya tahu itu syariat Islam, itu perintah agama gitu. Kecuali kalau agama tidak memerintahkan, ya antum celah nggak apa-apa misalnya ada. Tapi ya mencela mereka ya hati-hati juga. Antum harus beradab gitu loh. Ada orang sudah mencela mereka dengan adab yang baik, malah dipenjarakan. Ada, dikasuskan. Misalnya ada orang sujud ke kuburan nggak boleh. Antum celah boleh. Tapi ketika mengkritik ya harus dengan adab gitu loh. Maka mencela syariat Islam itu nggak ada alasan, antum tahu atau tidak tahu. Wallahu taala alam bisawab. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Mas Farel, ada pertanyaan? Saya minta maaf kepada Mas Farel dan Mas Rafif karena sering dijadikan contoh nama. Nggak apa-apa, tapi antum nanti mungkin terkenal antum nanti. Masyhur. Tapi ala kulli hal, ana minta maaf. Ini sekedar contoh untuk memudahkan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ana dimaafin apa enggak, Farel? Rafif? Ya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.